Halo semuanya, nama aku Nio. Aku nih sekarang pengen ngajarin kalian matematika. Kalian tuh udah belajar kotak sama persegi belum? Cara ngerjainnya gimana? Luasnya? Luas. Iya, Sisi kali sisi. bener. Jadi kalau saat aku masih kelas 7, ada suatu program sekolah yaitu Socio Entrepreneurship. Dalam program ini, kita mengumpulkan dana dengan melakukan bisnis di sekolah untuk didonasikan. Kelompokku mengadakan tutor untuk adik kelas dan tutornya adalah aku. Lalu, di kelas 8 ini, Sekolah Noah mengadakan field trip ke Cileksa dan melakukan program murid Noah mengajar ke TK dan SD di Cileksa yang juga aku ikuti. Setelah itu, Noah mengadakan program yang serupa tetapi di Cibuntu. Dan aku merasa bersyukur karena pengalamanku bertambah untuk mengajar. Oke, ini kan kalian dari tadi nih pertanyaannya tuh ini dikali ini kan hasilnya genap nih. Tapi kalau misal alas kali tingginya ganjil terus harus dibagi 2. Ini hasilnya ganjil terus dibagi 2. Bisa nggak? Enggak. Harus koma. Koma, bener. Jadi 3 sama 7. Dikali 3. Oke. 7 dikali 3 21. Terus bagi 2. 21 dibagi 2. Aku merasa senang waktu adik-adik mulai mengerti pelajaran dan lebih percaya diri menjawab soal. Dari pengalaman mengajar di sekolah, Cileksa, dan Cibuntu, aku belajar bahwa berbagi itu bisa dengan bakat yang kupunya. Ilmu, walau sederhana, tapi dampaknya bisa sangat berarti. Oke, KPK dan SPB. KPK itu kayak kelipatannya itu yang bisa kayak gede. Misal, KPK dari 6 sama 9 deh. Kalian mau pakai cara tabel atau pohon faktor? Pohon faktor belum. Apa yang membuatku ingin memakai ilmu untuk berbagi adalah karena aku ingin memakai ilmu dan talenta yang kumiliki berguna bagi orang-orang yang sedang kesulitan atau ingin mempelajari matematika. Karena aku juga pernah mengalami kesulitan belajar matematika. Dan sekarang aku ingin membagikan ilmu kepada adik-adik kelas juga. Aku memanfaatkan ilmu matematika yang kumiliki dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengatur waktu, memperkirakan jarak, dan melatih cara berpikir logis. Selain itu, aku juga menggunakan ilmu matematika untuk mengajar orang-orang yang belum paham suatu materi matematika. Bagiku, matematika bukan hanya pelajaran, tapi juga alat untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Halo, nama aku Nio. Dan aku suka sekali dengan matematika. Buat aku, matematika adalah sebuah petualangan dan jawabannya adalah harta karunnya. Rumus bilangku ini adalah makanan sehari-hari dan matematikaku untuk berbagi. Ini adalah beberapa medali yang pernah aku dapatkan saat aku berkompetisi. Yang ini adalah AMO pada tahun 2024. Ini adalah medali Hakimo yang aku dapatkan 2025. Ini adalah medali ICATS yang aku dapatkan tahun 2024. Dan ini adalah medali AMO di tahun 2025. Lalu ini adalah medali Seamo yang aku dapatkan pada tahun 2025 juga. Alasan aku ikut kompetisi, khususnya matematika, adalah karena aku ingin menguji kemampuanku dalam matematika. Awalnya aku hanya ingin tahu sejauh mana kemampuanku. Tapi sekarang aku mengikuti kompetisi atau olimpiade agar aku bisa terus berkembang dan meraih banyak prestasi untuk masa depanku nanti. Sebenarnya aku dulu tuh gak suka matematika, tapi pas kelas 5 itu tiba-tiba aku jadi suka. Kenapa? Karena environment aku orang-orangnya pintar semua, jadi aku juga kedorong dong. Pas dalam proses belajar itu aku ngerasa kayak matematika ini menantang gitu. Aku lagi berpetualang mencari jawaban. Mungkin bagi orang-orang yang gak suka matematika, mungkin kalian itu belum menemukan serunya aja gitu.
Kompetisi pertamaku adalah AMO, yaitu kompetisi matematika saat aku masih kelas 6. Pada saat itu aku sangat grogi dan takut, bahkan rasanya detak jantungku lebih cepat dibandingkan saat aku menonton film horor. Walaupun saat itu aku belum bisa memenangkan kompetisi tersebut, aku mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan membuatku semakin berani untuk coba lagi. Hai guys. Jadi kita dari tim OSIS mau melakukan program mengajar satu angkatan. Kegiatan OSIS mengajar atau helping hand adalah kegiatan di mana murid yang sudah menguasai suatu pelajaran dapat mengajarkan atau memberi tutor kepada teman seangkatannya yang belum cukup mengerti suatu materi yang sedang dipelajari. Kegiatan ini bertujuan agar siswa bisa saling bantu dan belajar bersama dengan suasana yang lebih nyaman. So, we're gonna do an experiment to prove why you have to times it by 1 out of 3. So, first step is you have to fill out the pyramid. And as you can see here, the diameter is the same and also the height is also the same. So if you put the water inside the cylinder, it will, we have the measurements here, it will be 1 out of 3. Jadi mungkin kalian penasaran, kenapa sih harus ada 1/3 di rumusnya? Misal nih, pyramid, terus kita coba isi ini full, terus kita masukin airnya, kita bisa lihat tuh, ini benar 1/3 atau enggak, dan itu terbukti. Pengalaman menarik selama menjadi tutor OSIS pengajar, bahwa ketika mengajar, aku juga belajar untuk diriku sendiri. Jadi aku lebih mengerti materi yang aku ajarkan. Bahkan mempelajari hal-hal yang sebelumnya belum aku pahami. Tantangan yang kuhadapi adalah perbedaan cara belajar antara aku dan teman yang aku ajari. Jadi kalau radiusnya itu kelipatan 7, pi-nya itu 22/7. And then R kuadrat berarti R kali R. Diginiin 49. Karena kan 7 kali 7 49. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon, everyone. Okay, so in here I've been prepared some questions. Okay, the first question is about geometry, as you can see in here. Aku bergabung dengan Math Club sejak kelas 7. Aku memilih bergabung karena menurutku, Math Club dapat meningkatkan ilmu matematikaku dan melatih kemampuan berpikirku lebih dalam. So if you want to find the DCA, you have to know that this point plus this point is 180 degrees. Soal matematika kompetisi atau olimpiade juga sangat berbeda dengan soal pelajaran di sekolah, karena levelnya biasanya jauh lebih tinggi atau memang khusus untuk olimpiade. Rumus-rumus yang paling menantang buat aku adalah rumus-rumus yang panjang, karena harus menghafal banyak hal. Namun, aku menaklukkan rumus-rumus itu dengan cara mempelajarinya sampai benar-benar mengerti. Jika sudah memahami konsepnya, rumus tersebut menjadi lebih mudah untuk diingat. The total time, so time is distance per speed, so the time is 50 kilometers per 40. Cara belajar di Math Club yang paling membantuku dalam menjawab soal-soal kompetisi adalah dengan banyak latihan soal olimpiade. Kami sering mengerjakan soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, lalu membahas cara penyelesaiannya bersama-sama. Dari latihan ini, aku menjadi terbiasa dengan pola soal kompetisi dan lebih siap mengikuti lomba. Selamat pagi, Nio. Gimana kabarnya? Pagi, Sir. Baik. Oke. Ya, sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari lesson yang kemarin. Mungkin. Kayaknya kemarin udah lumayan ngerti sih. Pengen ngerti ya? Oke ya. Oke. Jadi buat hari ini mungkin kita lanjut lagi ke kemarin kita udah yang bab combinatorics. Iya. Sekarang kita bab number theory. Iya. Tipe soal yang khusus di Siamo X, Mister udah kelompokin jadi satu. Itu yang pertama ada line integer. Yang pertama,
Aku mulai les matematika sejak kelas 5 akhir. Ini masih Tapi aku mulai intensif les untuk olimpiade pada kelas 7. masih lebih dari 1. Khusus untuk Siamo, aku mulai intensif pada kelas 8 karena aku ingin lebih serius mengikuti kompetisi atau olimpiade. Dari les tersebut, aku belajar banyak trik dalam mengerjakan soal-soal kompetisi matematika, seperti mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu agar tidak menghabiskan waktu, serta membaca soal dengan sangat teliti karena biasanya soal olimpiade memiliki petunjuk atau hint yang bisa membantu menemukan jawaban yang tepat. Saat mengerjakan soal yang sulit, aku biasanya membaca soal dengan hati-hati terlebih dahulu. Setelah itu, aku mencoba memahami maksud soal tersebut menggunakan logikaku, lalu mulai mengerjakannya pelan-pelan. Nio, sampai sini nih gimana persiapan Siamo X-nya? Ya gimana ya, belajar sih tapi padat ya kan waktunya, masih ada banyak kelas, tapi aku udah usahain belajar kalau ada luang. Untuk babnya kira-kira kamu kuatnya di bab apa? Yang paling gampang aku hafalin sih paling combinatorics, Sama mungkin algebra? algebra. Juga, Iya, algebra juga. Jika aku sudah menemukan jawabannya, aku selalu mengecek kembali langkah-langkahnya agar tidak ada kesalahan. Dan untuk Siamo, untuk tipe soal-soalnya itu memang cukup berbeda. Jadi setiap tahun cukup berbeda. Jadi untuk persiapannya nanti Mister akan kasih sebuah mock exam ya buat kamu. Jadi tipe soalnya juga mungkin mirip-mirip dengan yang sudah kita bahas, sehingga nanti kamu bisa terbiasa untuk mengerjakan Siamo. Oke. Tentukan sisa bagi ya, tentukan sisa bagi jika Alasanku mengikuti 2 les matematika sekaligus karena aku sadar bahwa semakin lama soal olimpiade semakin sulit. Walaupun satu les sudah sangat membantuku dalam mengikuti kompetisi atau olimpiade, aku ingin kemampuanku terus berkembang. Dengan ikut 2 les, aku bisa belajar dari sudut pandang yang berbeda dan mempersiapkan diri dengan lebih matang. Metode yang diajarkan guru lesku untuk matematika Siamo adalah mempelajari materi yang sering keluar di Siamo, lalu banyak latihan soal. Dengan cara ini, aku bisa lebih memahami materi dan lebih siap mengerjakan soal dengan baik saat olimpiade. 6 ini kongruen dengan 19 kali 1 ya. Hmm. Oke, gimana Nio? Gampang kan? Gampang. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kayaknya udah enggak sih. Kerjakan semuanya ya kalau bisa ya, tapi jangan langsung lihat pembahasan, kamu ulangi lagi, kerjakan lagi gitu ya kan? Iya. Ya sebenarnya prinsipnya materi-materinya ya cuma sebagian besar ya sudah kita pelajari ya, kamu perdalam lagi gitu ya. Oke. Ya latihan terus ya, karena nanti semakin dekat ya kan Siamo X-nya ya. Oke? Iya. Lucu juga ya rasanya. Semangat. Kamu katanya juga pengen masuk TN ya? Iya. Biar jadi Axel. Itu lebih tinggi dikit kayak. Lebih persiapan kamu gimana buat masuk TN? Saran kamu. Terus kamu juga masih sering nggak main sama temen kamu sampai malam itu? Kalau main sampai malam sih udah enggak sih, kayak udah jarang kan. Belajar pasti ngantuk. Tapi saran dari aku ya, kamu tuh dari sekarang biasain tiap pagi. Misal kamu setelah alarm kamu yang biasa yang misalnya 5:30 bangun, kamu jadi jam 5. Dan itu kamu harus lukis tiap hari. Biar nanti kalaupun kamu nggak ada alarm, kamu tetap kebangun gitu. Kalau bisa sore-sore atau malah subuh-subuh tuh enak kalau kamu pengen lari. Lari? Iya. Subuh. Iya. Soalnya dulu Kakakku adalah role model. Mas Axel contohku untuk serius dan sungguh-sungguh dalam belajar, sehingga ia berhasil mendapatkan prestasi membanggakan. Tapi capek juga. Setelah lulus SMP nanti, aku ingin masuk ke sekolah yang aku mau. Jadi aku akan mengikuti jejaknya yang pernah ia lakukan. Mas Axel selalu memberikan cara-cara belajar dan mengingatkan apa yang harus kulakukan. Nih Mas Nio, Mas Axel. Selain Mas Axel, orang tuaku juga mendukung setiap aku kompetisi. Mereka mendukung penuh aku untuk mendaftar dan mengikuti kompetisi.
Orang tuaku juga menyediakan les agar aku bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi kompetisi atau olimpiade. Tony lagi kenyang. Mereka juga selalu mengingatkanku untuk tidak begadang saat belajar, agar kondisi tubuh tetap sehat dan aku bisa tampil maksimal saat lomba. Berarti 14. Dulu, mama mengajariku matematika dengan cukup keras dan tegas. Cara itu kadang membuatku lebih fokus, tapi di saat lain juga bisa membuatku kurang nyaman dan akhirnya tidak fokus belajar. Walau begitu, aku belajar untuk tetap berusaha memahami matematika meski caranya terasa sulit. Seiring waktu, aku akhirnya menemukan cara yang cocok untuk aku. Aku mengambil jalan tengah, yaitu belajar dengan tempo yang lebih santai, tetapi tetap tegas dan disiplin. Dengan cara ini, aku bisa lebih nyaman belajar dan lebih mudah memahami matematika. Serius di bidang akademik dan fokus pada matematika tidak membuatku lupa untuk melakukan hal lain di luar belajar, les, dan kompetisi. Dan awalnya aku mengikuti renang adalah karena aku merasa tubuhku bisa dikategorikan pendek. Sehingga aku ikut renang dengan harapan bisa membantu pertumbuhan tinggi badanku. Aku mengikuti latihan renang setiap hari Sabtu secara rutin. Aku mulai belajar renang saat aku kecil. Pada awalnya, menurutku berenang itu sangat susah dan cukup menakutkan. Namun berkat kemauanku untuk terus mencoba dan bimbingan dari coach renangku, akhirnya setelah beberapa bulan belajar, aku bisa berenang dengan baik dan bisa melakukan semua gaya renang. Di hari Minggu kalau tidak ada kompetisi, aku juga aktif melakukan pelayanan di gerejaku. Miss Dinar adalah pelayan altar dalam gereja Katolik yang bertugas membantu imam saat perayaan Ekaristi. Tugasku sebagai Miss Dinar adalah menyiapkan perlengkapan misa dan mendampingi imam selama misa berlangsung. Selain melayani di gereja, ada juga banyak kegiatan seru untuk Miss Dinar. Bahkan lomba antar Keuskupan Agung Jakarta atau KAJ seperti John Paul Cup yang pernah aku ikuti. Aku mulai aktif pelayanan sebagai Miss Dinar sejak aku kelas 1 SMP pada tahun 2024. Walaupun kegiatanku cukup padat, aku memilih membagi waktu untuk aktif di gereja karena aku ingin melayani Tuhan. Aku juga merasa bersyukur bisa ikut Ekaristi di depan, karena itu membuatku lebih fokus. Fasilitas sekolah juga sangat mendukung prestasi murid di sini. Selain kelas yang nyaman, sekolah menyediakan perpustakaan yang sangat nyaman dan koleksi buku yang lengkap. Sehingga aku dan teman-teman sering belajar di sana. Sekolah juga punya kantin yang kekinian di lantai atas dengan udara yang sejuk dan angin sepoi-sepoi, membuat murid betah di sekolah. Hal yang membuatku nyaman sekolah di tempatku karena kami diajarkan untuk peduli, tidak membuli, saling mendukung dan membantu teman yang membutuhkan. Guru-guru pun sangat ramah. Metode belajar di sekolahku juga sederhana tapi efektif, yaitu memperdalam materi lalu banyak latihan soal. Lingkungan sekolahku sangat mendukung prestasi murid-muridnya, sehingga pembelajaran di kelas juga dilakukan secara efektif. Sekolah melaksanakan berbagai kegiatan klub untuk membina murid-murid sesuai dengan minatnya. Kegiatan ini dilakukan melalui seleksi yang ketat dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademik murid agar siap mengikuti berbagai kompetisi.
Nah, basket juga salah satu kegiatan di luar jam pelajaran yang aku suka. Alasan aku bermain basket adalah karena menurutku basket itu sangat asik dan membuatku tetap bergerak. Dengan bermain basket, aku bisa melepas bosan setelah belajar rumus dan memecahkan masalah, sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Pengalaman yang paling berkesan selama aku bermain basket adalah setelah aku berhasil mengalahkan kakakku dalam pertandingan 1 lawan 1 untuk pertama kalinya. Dari dulu aku tidak pernah bisa mengalahkannya. Jadi momen itu sangat berkesan buat aku. Saat ini aku tidak terlalu sering main basket karena jadwalku cukup padat dengan les, tapi aku tetap bisa main basket kalau ada waktu santai. Oke Nio, kita latihan lagi ya. Sekarang hari ini kita mau latihan apa? Kayaknya Last Christmas. Oh, yang kemarin lagi ya? Oke, yuk kita coba ya. Coba lagi. Nah, itu tahan. Ininya tahan. Nah, di situ ditahan baru dilepas. Aku les gitar 1 kali dalam seminggu. Selain itu, aku juga sering latihan sendiri atau mempelajari lagu-lagu yang ingin aku kuasai. Bahkan setiap hari jika ada waktu. Yang menginspirasiku bermain gitar dan musik adalah kemauanku sendiri, serta kakakku yang bisa bermain gitar dengan cukup baik. Dan itu membuatku semakin termotivasi. Aku juga di sekolah sering bermain musik, khususnya gitar. Menurutku bermain gitar itu menarik dan terlihat keren. Oh iya, sekolahku juga punya band musik. Targetku dalam 3-5 tahun ke depan adalah mendapatkan nilai sekolah yang sangat baik, meraih lebih banyak prestasi, dan lolos SMA impianku. Aku ingin terus berkembang baik dalam bidang akademik maupun dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Untuk mencapai goal tersebut, aku akan belajar dengan tekun dan serius, mengikuti les-les yang bisa aku ikuti, serta selalu berdoa. Tantangan terbesar yang aku hadapi adalah rasa malas. Karena untuk mencapai tujuan, aku harus menjadi lebih rajin dan berani mengorbankan kebiasaan-kebiasaan malas agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kedepannya, ilmu yang aku punya akan menjadi sarana untuk aku berbagi kepada sesama, karena aku percaya Tuhan memiliki tujuan memberikanku ilmu. Aku ingin menggunakan semua itu untuk kebaikan dan menginspirasi lebih banyak orang di masa depan. Lewat matematika, aku pun bisa berbagi.